Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Biogeokimia dan juga siklus biogeokimia untuk memenuhi tugas mata kuliah geokimia. Adapun anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama ada Adelia Putri dengan NPM 2013023014, yang kedua ada Asni Rahmatika dengan NPM 2013023018, dan yang ketiga ada Cindy Amelia dengan NPM 20130248. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu yang A, definisi siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia ini adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan juga akan kembali ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan juga air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik, sehingga disebut dengan siklus biogeokimia. Biogeokimia adalah jalan-jalan yang berbentuk melingkar dari suatu unsur kimia yang melewati unsur-unsur organisme dan juga lingkungannya. Bio merujuk kepada organisme hidup, geo kepada bebatuan, tanah, udara, dan juga air dari bumi. Sedangkan kimia adalah komposisi kimia dari bumi dan juga pertukaran unsur-unsur di antaranya bahan-bahan dari kerak bumi. Fungsi siklus biogeokimia ini adalah sebagai materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik itu dari komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungannya hidup di bumi ini dapat terjaga. Siklus-siklus tersebut antara lain siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus oksigen, siklus air, dan juga siklus sulfur. Siklus biokimia ini cenderung mempunyai mekanisme umpan balik yang dapat mengatur sendiri, yang menjaga siklus itu dalam kesetimbangan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu yang B, siklus nitro. Baiklah. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu B, siklus nitrogen. Pada umumnya, makhluk hidup tidak dapat mengambil langsung nitrogen yang ada di udara, akan tetapi dapat diambil dengan proses fiksasi nitrogen oleh bakteri. Nitratasi adalah proses pengubahan amonia menjadi ion nitrat oleh nitromonas dan juga nitrococcus. Nitratasi adalah proses pengubahan nitrat menjadi nitrat. Kemudian di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan juga asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan juga nitrat. Gas nitrogen ikatannya stabil dan juga sulit bereaksi, sehingga tidak dapat bisa dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Nitrogen dalam hidup tubuh manusia merupakan komponen penyusun asam amino yang akan membentuk protein. Nitrogen juga bebas dapat bereaksi dengan hidrogen ataupun oksigen dengan bantuan kilat atau petir yang membentuk nitrat NO. Tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrit ataupun nitrat dari dalam tanah untuk menyusun sebuah protein di dalam tubuhnya. Ketika tumbuhan dimakan oleh herbivora, nitrogen akan berpindah ke tubuh hewan tersebut bersama makanannya. Ketika tumbuhan dan hewan mati ataupun sisa hasil ekskresinya hewan itu urin akan diuraikan oleh dekomposesor menjadi amonium dan juga amonia. Oleh karena itu, bakteri nitrit amonia akan diubah menjadi nitrit. Proses ini disebut sebagai nitritasi. Kemudian, nitrit dengan bantuan bakteri nitrat akan mengubah menjadi nitrat. Proses ini disebut dengan proses nitratasi. Peristiwa pada proses perubahan amonia menjadi nitrit dan juga nitrit
dengan bantuan bakteri disebut sebagai proses nitrifikasi. Ada pula bakteri yang mampu mengubah nitrit ataupun nitrat menjadi nitrogen bebas di udara. Proses ini disebut sebagai denitrifikasi. Di negara-negara maju, seperti yang kita ketahui, nitrogen itu bebas kumpul untuk keperluan industri. Selain itu, karena prosesnya secara alami melalui proses nitrifikasi, penambahan unsur nitrogen di alam juga dapat melalui proses bantuan buatan melalui juga penumpukan. Bisa kita lihat sama-sama pada gambar di samping, yaitu gambar 4.2, yaitu siklus nitrogen di alam. Berdasarkan gambar di samping, bisa kita ketahui bahwa siklus nitrogen yang terjadi di alam terdiri dari beberapa tahap sebelum digunakan oleh tanaman dan juga akhirnya kembali dilepaskan ke atmosfer. Demikian juga seterusnya hingga terjadi sebuah siklus. Berdasarkan tahapan siklus, nitrogen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada fiksasi, yaitu proses pengikatan nitrogen dari atmosfer. Yang kedua ada amonifikasi, yaitu serangkaian reaksi enzimatika untuk membentuk sebuah amonium. Yang ketiga ada nitrifikasi, yaitu oksidasi amonium menjadi nitrat. Yang keempat yaitu denitrifikasi, yaitu sebuah reaksi pengubah kembali senyawa nitrat menjadi gas nitrogen oksida, dan juga gas amoniak oleh aktivitas bakteri. Yang selanjutnya yaitu yang C, yaitu siklus karbon dan juga oksigen. Bisa kita lihat pada gambar di atas, yaitu gambar 4.2, itu merupakan gambar dari siklus karbon dan juga oksigen. Bisa kita lihat bahwa keterangan di bawahnya terdapat tanda panah yang berwarna merah itu daur karbon, sedangkan yang berwarna biru itu daur oksigen. Sumber karbon di alam adalah CO2. CO2 di alam akan menghasilkan fotosintesis, kemudian tumbuhannya akan mati jika tidak mendapatkan fotosintesis. Karbon tersimpan di alam menjadi fosil. Kemudian makhluk hidup bernapas itu akan mengeluarkan CO2 untuk fotosintesis. Kemudian hewan mati, karbonnya akan tersimpan di dalam fosil. Fosil akan menjadi bahan bakar, kemudian CO2 melepaskan kembali ke udara. Proses timbal balik fotosintesis ini dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan juga pergerakan utama dari karbon. Naik turunnya CO2 dan juga O2 atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik. Dalam skala global, kembalinya CO2 dan juga O2 itu ke atmosfer melalui respirasi hampir menyimbangi pengeluarannya melalui fotosintesis. Akan tetapi, pembakaran kayu dan juga bahan bakar fosil menambah lebih banyak lagi CO2 ke atmosfer. Sebagai akibatnya, jumlah CO2 di atmosfer itu akan meningkat. CO2 dan O2 ini juga berpindah masuk ke dalam dan juga keluar sistem akuantik, di mana CO2 dan juga O2 ini akan terlibat dalam suatu keseimbangan dinamis dengan bentuk bahan anorganik lainnya. Baik, selanjutnya adalah siklus air. Jadi air di atmosfer itu berada dalam bentuk uap air. Uap air sendiri berasal dari air di daratan dan di laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Sebagian besar uap air di atmosfer itu berasal dari laut karena laut sendiri mencapai 3/4 luas dari permukaan bumi. Nah, uap air di atmosfer itu akan terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan akan masuk ke dalam tanah membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Tumbuhan darat akan menyerap air yang ada di dalam tanah. Di dalam tubuh tumbuhan, air mengalir melalui suatu pembuluh. Kemudian, melalui transpirasi, uap air akan dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Transpirasi oleh tumbuhan itu mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Sedangkan hewan sendiri memperoleh air langsung dari air permukaan serta dari tumbuhan dan hewan yang dimakan. Sedangkan manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah. Sebagian air keluar dari tubuh hewan dan manusia sebagai urin dan keringat. Air tanah dan air permukaan sebagian mengalir ke sungai, kemudian ke danau dan ke laut. Siklus ini disebut dengan siklus panjang, sedangkan siklus yang dimulai dengan proses transpirasi dan evapotranspirasi dari air yang terdapat di permukaan bumi
Lalu diikuti oleh presipitasi atau turunnya air ke permukaan bumi disebut dengan siklus pendek. Berikut ini merupakan gambar dari siklus air yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, air di permukaan bumi itu akan menguap atau prosesnya dinamakan dengan evaporasi. Yang selanjutnya, tahap kedua, di udara, air tersebut akan menjadi awan dan mengalami kondensasi. Selanjutnya, tahap yang ketiga akan terjadi hujan dan air akan turun kembali ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah siklus sulfur atau belerang. Jadi kelimpahan sulfur di dalam kerak bumi itu mencapai 0,06%, yang mana sumber utama dari sulfur tanah itu adalah sulfida logam yang dikandung oleh batu plutonik. Nah, batuan plutonik sendiri adalah batuan yang menghasilkan sulfat yang kemudian diendapkan sebagai garam-garam sulfat yang dapat larut dan tidak larut di daerah kering atau agak kering, yang kemudian diserap oleh jasa trenik atau direduksi oleh jasa trenik membentuk sulfida. Siklus belerang dalam lingkungan hidup ini sama rumitnya dengan siklus nitrogen. Unsur belerang banyak terdapat dalam bentuk oksidanya serta dalam bentuk sulfidanya. Unsur belerang yang diperlukan oleh tumbuhan adalah dalam bentuk senyawa sulfatnya. Unsur belerang ini lebih banyak terdapat di dalam tanah daripada di dalam atmosfer. Sedangkan untuk siklus nitrogen sendiri kebalikannya, yaitu lebih banyak terdapat di atmosfer daripada di dalam tanah. Nah, unsur belerang yang terdapat di dalam tanah itu akan diubah oleh bakteri menjadi bentuk sulfat yang larut dalam air, kemudian digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses pertumbuhannya. Nah, berikut ini merupakan gambar dari siklus sulfur di alam. Jadi, belerang dalam tubuh organisme itu merupakan suatu unsur penyusun protein. Sedangkan di alam, sulfur atau belerang ini terkandung di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan di udara dalam bentuk SO atau gas sulfur dioksida. Ketika gas sulfur dioksida yang berada di udara itu bersenyawa dengan suatu oksigen dan air, maka akan membentuk asam sulfat yang ketika jatuh di tanah itu dia akan menjadi bentuk ion-ion sulfat atau SO4-2-. Kemudian, ion-ion sulfat tadi akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan, maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan atau manusia yang memakan tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, sulfur itu terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan pada umumnya itu dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Ketika hewan atau tumbuhan mati, jasadnya itu akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai dan menghasilkan bau busuk, yaitu gas hidrogen sulfida atau H2S yang akan dilepas ke udara dan sebagian tetap ada di dalam tanah. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara itu akan bersenyawa dengan oksigen, membentuk sulfur oksida, dan yang di dalam tanah tadi oleh bakteri tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida yang nanti akan diserap kembali oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah gambar 4.5, yaitu siklus belerang atau sulfur, di mana sulfur yaitu menjadi fotosintesis kemudian itu dari hewan dan menghasilkan protein. Sulfur mengalir ke laut atau terurai menjadi gas H2S dan SO2, yaitu akan menjadi hujan. Selanjutnya adalah F, siklus fosfor, di mana siklus fosfor dalam lingkungan hidup relatif lebih sederhana bila dibandingkan dengan siklus bahan-bahan kimia yang lain. Tetapi, siklus fosfor mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pembawa energi dalam bentuk ATP atau adenosine triphosphate, di mana siklus unsur ini adalah perputaran bahan kimia yang menghasilkan endapan seperti halnya siklus kalsium. Sebagian besar fosfor terdapat dalam batuan beku dan batuan induk tanah sebagai senyawa apatit, di mana fluorapatit atau Ca10FO46F2 merupakan salah satu mineral apatit yang dikenal. Dalam lingkungan tidak ditemukan senyawa fosfor yang berbentuk gas. Pada umumnya, unsur fosfor yang terdapat di lingkungan berupa partikel-partikel padat. Di alam, unsur fosfor banyak terdapat dalam bentuk HPO4-2- atau HPO4-
baik sebagai ion anorganik ataupun organik, yang larut serta yang tidak larut. Di mana yaitu dapat dilihat pada gambar 3 adalah siklus fosfor di alam, di mana P organik akan menghasilkan sedimen Mars dangkal, yaitu di mana sisa jaringan makhluk kemudian akan menghasilkan sedimen Mars dalam, yaitu hilang dalam daur. Kemudian sedimen Mars dangkal juga akan menghasilkan batuan fosfat, di mana bentuknya adalah burung laut atau ikan. Kemudian P organik juga akan menghasilkan fosfat terlarut dalam tanah, yaitu mineralisasi tahi hewan, di mana fosfat terlarut dalam tanah juga adalah bentukan dari batuan fosfat dan vulkanat, dan fosfat terlarut dalam tanah akan menghasilkan yaitu tumbuhan dan hewan akan menuju ke organik kembali. Selanjutnya yaitu gambar 4.6 adalah siklus fosfor, di mana sangat dibutuhkan untuk membentuk asam nukleat, protein, dan ATP. Yang kedua, fosfor tidak mengalami fase gas. Yang ketiga, batuan yang mengandung fosfat akan menghasilkan pelapukan, kemudian akan membawa fosfat terbawa ke laut dan terbentuklah sedimen. Yang keempat, bakteri dan jamur akan mengurai materi anorganik di tanah, kemudian terjadi fosfat dan dipakai oleh tumbuhan. Yang kelima, fosfat di tanah digunakan tumbuhan atau dimakan herbivor dan dimakan karnivor, kemudian fosfat keluar melalui urin dan feses. Fosfat merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat sebagai sumber energi untuk metabolisme sel, di mana fosfat terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat atau PO4-3-. Ion fosfat terdapat dalam bebatuan. Adanya peristiwa erosi dan pelapukan menyebabkan fosfat terbawa menuju sungai hingga laut membentuk sedimen. Adanya pergerakan dasar bumi menyebabkan sedimen yang mengandung fosfat muncul ke permukaan. Di darat, tumbuhan mengambil fosfat yang terlarut dalam air tanah. Kemudian, herbivora mendapatkan fosfat dari tumbuhan yang dimakannya dan karnivora mendapatkan fosfat dari herbivora yang dimakannya. Seluruh hewan mengeluarkan fosfat melalui urin dan feses. Bakteri dan jamur mengurai bahan-bahan anorganik di dalam tanah, lalu melepaskan fosfor, kemudian diambil oleh tumbuhan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.